Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkia Dinar. Di video kali ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai materi Pancasila yang telah disampaikan oleh dosen saya, yaitu yang pertama ada konsep Pancasila dalam pembentukan hukum nasional, lalu yang kedua ada makna Pancasila dalam penegakan hukum, dan yang terakhir adalah budaya hukum. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep Pancasila dalam pembentukan hukum nasional. Pembaharuan atau pembangunan hukum pada hakikatnya merupakan yang berkelanjutan. Menurut Mahfud MD, produk hukum berubah menyesuaikan perkembangan zaman dan perubahan masyarakat, karena hukum tidak pada situasi yang vakum. Terdapat 3 nilai atau cita hukum Pancasila. Yang pertama itu ada nilai dasar, nilai instrumental, dan yang terakhir adalah nilai praktik. Nilai dasar sendiri merupakan asas yang diterima sebagai dalil yang sedikit banyaknya mutlak. Kemudian ada nilai instrumental. Nilai instrumental sendiri merupakan pelaksanaan dari nilai-nilai dasar itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah nilai praktis. Nilai praktis merupakan nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan, yang berasal dari nilai dasar dan instrumental. Sehingga nilai instrumental dan nilai praktis itu benar-benar hidup atau nyata adanya, atau bisa dibilang tuh berjalan gitu. Kemudian masuk ke falsafat dan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama itu ada nilai adat istiadat, lalu yang kedua ada nilai religius, dan yang terakhir adalah nilai kebudayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang terbagi menjadi material dan formal, material sendiri yaitu Pancasila sebagai falsafat hidup bangsa yang dapat dihayati, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sarana dan tujuan, pandangan pedoman hidup bangsa. Kemudian ya ada formal. Formal sendiri terbagi menjadi 3, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Filosofis sendiri yaitu mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum. Yaitu kemudian itu ada sosiologis, yaitu kebutuhan masyarakat dalam segala aspek, dan yang terakhir yaitu yuridis, yang merupakan permasalahan hukum itu sendiri. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu makna Pancasila dalam penegakan hukum. Negara Indonesia didirikan dengan meletakkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, nilai-nilai Pancasila sendiri harus tercermin dalam setiap tindakan para aparat negara dan harus menjadi dasar dalam proses penegakan hukum dan konstitusi. Tentunya, Pancasila sebagai way of life merupakan bentuk kesadaran secara personal dan kolektif terhadap aparat penegak hukum dalam menyelesaikan setiap masalah hukum dengan berdasar atas Pancasila. Tujuan dari adanya implementasi Pancasila itu sendiri dalam proses penegakan hukum yaitu sebagai upaya pembentuk dan membangun kesadaran moral pada penegak hukum dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang luhur, yang menciptakan proses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penegakan hukum di Indonesia. Kemudian itu ada tantangan-tantangan saat ini dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Yang pertama itu ada berpolitik kalangan elit yang rendah. Lalu yang kedua itu adalah penegakan hukum yang kerap abai akan nilai moral dan etika. Lalu yang ketiga, politisasi aparat penegak hukum yang merusak integritas. Yang keempat, lemahnya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu yang kelima, konflik antar institusi penegakan hukum serta pemberendelan media tanpa prosedur hukum yang jelas. Kemudian yang keenam, penegakan hukum saat ini cenderung bernuansa politis dan berpandangan pragmatis karena tercemar politik praktis. Lalu yang terakhir, mafia hukum yang menjadi sumber masalah bidang penegakan hukum yang tidak pernah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Jadi bisa disimpulkan bahwa Pancasila tentunya sangat berperan penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia itu sendiri. Dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi tujuan akhir keberadaan Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Tentunya hukum yang dicita-citakan adalah hukum yang berkeadilan. Jadi semestinya jikalau para penegak hukum atau aparat penegak hukum itu dapat mengimplementasikan Pancasila dengan baik dan benar, otomatis kasarnya bisa dengan mudah hukum ini dapat tercipta keadilannya. Hukum ini dapat berjalan dengan semestinya dan dengan apa yang dicita-citakan. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga sekaligus menjadi materi yang terakhir, yaitu budaya hukum. Yang pertama, proses pengadilan merupakan budaya hukum, dan budaya hukum berdasarkan kebudayaan masyarakat. Budaya hukum akan terlaksana dengan baik dan
dengan baik jika individunya itu tertib. Dan terakhir, budaya hukum di masing-masing negara itu tentunya berbeda, karena kebudayaannya kan berbeda gitu. Contoh dari budaya hukum itu sendiri sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, yaitu menghormati agama dan tidak mendiskriminasi. Kemudian sila yang kedua yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sila ketiga yaitu tidak boleh membuat perpecahan antar kelompok. Sila keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Dan sila terakhir yaitu semua sikap dalam hukum sesungguhnya untuk menciptakan keadilan. Dalam budaya hukum, hakim bertugas dalam menegakkan hukum dan menegakkan keadilan. Hakim harusnya mendahulukan atau mengedepankan keadilan. Dasar dari seorang hakim yaitu adalah moralitas. Budaya hukum itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur. Yang pertama itu struktur hukum. Struktur hukum itu bisa diibaratkan sebagai mesin. Dan yang kedua ada substansi hukum yang bisa diibaratkan apa yang dihasilkan dari mesin tersebut. Dan yang terakhir itu adalah kultur. Kultur itu bisa diibaratkan dari orang yang menghidupkan dan mematikan mesin tersebut. Jadi ibaratkan yang yang mengoperasikan lah gitu. Jadi tujuan dari ketiganya ini itu adalah menciptakan proses hukum yang baik dan benar. Jadi cukup sekian 3 materi yang telah saya sampaikan, yang telah saya bahas di video tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.